masuk ke acara pemberian materi sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh pembicara dari Erasmus ya, Mas ini, Mas siapa? Mas Dian Yunanto, ya. Ya, betul. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman FOSA. Kalau 2017 kalau tidak salah saya gabung mewakili TPI Portugal waktu itu. Hari ini saya gabung kembali ke FOSA 2020 mewakili Erasmus, beasiswa dari Eropa. Saya izin share screen materinya. Nanti buat teman-teman yang mau materinya, silahkan nanti hubungi panitia, saya sudah kirimkan ke panitia. Oke, sudah terlihat kan? Ya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Kita kenalan dulu. Saya Dian Yunanto Setiaji. Hari ini datang bersama Erasmus Mundus Association, perwakilan Erasmus Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan tentang beasiswa Erasmus. Mohon maaf nanti kalau suara saya kurang begitu jelas, karena saya pakai headset. Silakan bisa introduksi saya. Oke. Ini kurikulum singkat saya, tidak usah banyak perkenalan. Saya kemarin sempat menempuh studi di Universitas of Porto, Portugal tahun 2015 hingga 2015 di Master of Clinical Nutrition melalui beasiswa Erasmus. Ya, overview untuk Erasmus. Erasmus itu apa sih? Barangkali beberapa dari teman-teman masih belum tahu, belum pernah dengar tentang beasiswa Erasmus. Nah, Erasmus itu hibah dari Uni Eropa. Kalau dulu namanya Erasmus Mundus, sekarang jadi Erasmus Plus. Nah, apa sih beasiswa yang ditawarkan oleh Erasmus Plus? Ada 4. 2 yang pertama adalah untuk full degree untuk ambil S2 Master atau PMGMD, dan yang full degree untuk doctoral degree, yaitu kalau dulu namanya Erasmus Mundus joint doctoral degree, tapi sekarang sudah diganti menjadi Maris Sklodowska Curie Action, MSCA. Terus ini yang full degree ada 2, S2 dan S3, dan yang bukan full degree alias tukar pelajar, exchange student, ini ada 2. Yang pertama adalah exchange student untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk staff. Jadi mahasiswa, dosen, dan staff di kampus itu bisa bekerja, mengajar, dan belajar di Eropa. Terus juga untuk visiting scholar, untuk peneliti. Nah, saya yakin teman-teman lebih fokus ke yang S2 dulu dan yang exchange student. Exchange student artinya tidak harus nunggu lulus. Teman-teman yang sudah semester 3, semester 5, semester 7 bisa ambil tukar pelajar, exchange student, nanti di akhir akan saya sempat singgung sebentar. Tetapi buat teman-teman yang sekarang sudah di mahasiswa tingkat akhir atau tadi Mbak MC-nya sepertinya angkatan 2017, jadi sebentar lagi juga selesai. Terus buat teman-teman yang sudah alumni juga bisa ambil yang S2. Nah, silakan nanti teman-teman jika sudah selesai kegiatan FOSA ini, kalau sudah ada waktu luang, silahkan sambil dicatat. Ini linknya ini bit.ly/beasiswa EU. Nanti silahkan itu di klik untuk masuk ke portal utamanya Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, ketika kita bicara, sebelum saya lanjut, ketika kita bicara Erasmus, beasiswa Erasmus, tolong teman-teman semua lepaskan pikiran kalian dari aneka macam beasiswa yang lain. LPDP, AMI, NEF, Fulbright, Chevening, DAAD, apalagi Novik Neso, Stunet, dan yang lain.
Karena konsepnya berbeda. Kalau kalian ambil beasiswa tadi, itu dari awal sampai lulus ya kuliah di satu kampus saja. Dibiayai oleh penyedia biaya mereka masing-masing, LPDP oleh pemerintah Indonesia misalnya. Ambil LPDP di Harvard misalnya. Terus ya dari awal sampai akhir ya tentu di Harvard. Nah, berbeda dengan Erasmus. Kalau Erasmus, teman-teman punya kesempatan untuk kuliah minimal di 3 universitas di 3 negara Eropa yang berbeda. Minimal 3 universitas. Nah, kalau di beasiswa lain, kalian akan ditanya dengan jurusannya apa sih? Ambil apa S2-nya, ambil apa S3-nya. Jelas banget program studinya apa, fakultasnya apa, jurusannya apa. Tapi kalau Erasmus tidak. Erasmus namanya adalah program. Kalau program itu artinya lebih spesifik. Saya akan coba jelaskan. Ada pilihannya program adalah 123 program yang Erasmus tawarkan untuk S2. Saya akan perlihatkan. Ini kalau nanti teman-teman buka bit.ly/beasiswa EU, teman-teman silakan nanti pilih yang Erasmus Mundus Joint Master Degree, terus bisa pilih, oh kalau saya latar belakangnya adalah di bidang teknik misalnya, maka nanti tinggal pilih field of study-nya, tinggal bisa dipilih yang masuk ke teknik. Misalnya Information Science and Engineering. Nanti ini diklik, maka dari 123 program, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak sekali, itu akan terfilter hanya yang berbau teknik saja. Nanti kalau teman-teman, oh saya di MIPA, nah, pilih. Chemistry bisa, fisik bisa, life science bisa. Oh saya di ekonomi, maka di ekonomi. Oh saya di hukum, oh saya di fisipol, oh saya di bahasa misal, atau saya di pertanian, saya di kesehatan dan yang lain, silakan nanti difilter. Tidak difilter juga tidak apa-apa, tetapi kalian akan dihadapkan dengan ratusan program yang tersedia. Silakan teman-teman bisa cek, di sini tidak ada nama jurusan yang fokus jurusan tertentu. Erasmus Mundus in Law, atau di hukum atau ekonomi, tidak ada. Pasti sudah sangat-sangat spesifik. Karena sangat spesifik, misalnya, ini di sini ada untuk program, misalnya ini, Erasmus Mundus Master in Global Studies. Jadi, dalam tanda kutip, nama programnya adalah Global Studies dengan European Perspective. Untuk mempelajari Global Studies European Perspective, teman-teman itu belajar mata kuliah terbaik yang diberikan oleh kampus-kampus terbaik di Eropa. Maka dari itu tidak disuplai oleh satu kampus saja. Jadi kalau di Erasmus Mundus Master in Global Studies, dia tersusun atas 11 kampus di sini. Dengan koordinator di Leipzig, Jerman, anggotanya dari Denmark sampai ke Wina, Austria. Nah, nanti teman-teman artinya selama 4 semester akan kuliah di Leipzig, itu pasti, karena di koordinatornya itu pasti 1 semester, 3 semester lain milih. Bisa di Denmark, Afrika Selatan, di Polandia, di Addis Ababa, di Fudan, ini kayak Cina, di India, di Australia, di Inggris, di Gent, Belgia, dan di Wina, Austria. Jadi kalian akan milih di sini. Dengan mata kuliah yang sudah difokuskan agar kalian bisa belajar Global Studies and European Perspective. Itu maka harus terdiri dari berbagai macam kampus. Berbeda kalau kalian tadi ambil beasiswa yang lain. Hanya bisa satu kampus saja dari awal sampai akhir. Terus saya ambil beberapa, ini misalnya ada program-program yang berbau pangan, pertanian, atau analisis kesehatan. Mulai dari International Master in Science and Sustainable and Innovative Natural Resource Management. Fokus sekali ya, manajemen
sumber daya alam yang inovatif dan berkelanjutan. Jurusan apa itu? Nah, itu bukan jurusan, itu program. Nah, atau mau yang lebih banyak lagi, nanti ada Erasmus Mundus Joint Master Degree in Tropical Biodiversity and Ecosystem, atau yang lain. Silahkan nanti kalian bisa cek yang cocok sama latar belakang pendidikan kalian, minat kalian itu apa. Nah, siapa yang bisa ambil beasiswa Erasmus dan mendapatkan full scholarship itu masuk ke ada dua kategori A dan kategori B. Kategori A itu adalah mereka kita yang punya kewarganegaraan non Eropa, non anggota Uni Eropa. Ada sekitar 28 anggota Uni Eropa dan kita Indonesia kan tentu bukan bagian dari mereka. Satu. Yang kedua, selama 5 tahun terakhir, dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, dari 2015 sampai 2020 itu tidak menghabiskan waktu selama 1 tahun penuh di Eropa untuk bekerja, untuk belajar, untuk tinggal. Kalau kalian selama 2015 hingga 2020 ada di Indonesia terus, maka bisa ambil beasiswa ini dengan mendapatkan full scholarship. Tapi kalau sempat 1,5 tahun misal tinggal di Eropa, di negara-negara Uni Eropa, maka nanti beasiswanya akan terpotong separuh. Nah, terus berapa besar beasiswa yang akan didapatkan oleh kalian jika kalian mendapatkan beasiswa? Mohon maaf, boleh di silent sebentar? Boleh di silent sebentar yang lain? Oke. Ya, berapa finance yang akan kalian dapatkan kalau kalian full degree selama 2 tahun, ini estimasi untuk S2 ya. S2 selama 2 tahun, maka kalian akan mendapatkan sekitar 48.000 euro. 1 euro itu 16.700, mungkin 17 atau 16.700. Ini kalau di total sekitar 700 sampai 800 juta dalam 2 tahun. Kalian bisa bayangkan itu 800 juta tinggal sendiri di Eropa selama 2 tahun. Nanti kalau ambil S3, scholarship yang akan didapatkan akan lebih tinggi lagi. Ini akan terinclude dengan pesawat. Maaf, saya tutup jendela sebentar, ada orang membersihkan. Kalian itu akan terinclude tiket pesawat bolak-balik, terus biaya kuliah, biaya praktek, biaya magang, biaya pindah-pindah negara, biaya urus visa, biaya urus perizinan tempat tinggal, terus yang paling penting adalah asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatan itu luar biasa tinggi banget, 50.000 euro sendiri, itu sudah terinclude di sini. Di luar sangat-sangat cukup. Manfaatnya apa? Ini manfaat yang kemarin sempat saya dan rekan-rekan saya dari Erasmus dapatkan. Setidaknya kami kuliah di 2 universitas di 2 negara yang berbeda-beda. Kami mempunyai kemampuan berbahasa asing non-Inggris. Jadi kalau di Eropa, dan saya di Portugal ya, bisa bahasa Portugal, sedikit-sedikit Spanyol, sedikit-sedikit Italia dan Prancis. Kalau teman-teman yang kuliah di Eropa Utara, maka bisa belajar bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan lain-lain. Kita juga punya kemampuan interpersonal yang lebih baik dibandingkan sebelum kita kuliah dengan Erasmus. Dan kita juga bisa mendapatkan ijazahnya double degree. Jadi masternya double, atau multiple degree, atau joint degree. Dan nggak ada ikatan dinas. Jadi aman. Ya, kalau kalian mau melanjutkan studi atau apapun itu tanpa ikatan dinas. Dan ini yang saya besarkan, warnanya beda. Saya bisa belajar sambil tamasya. Naik sepeda dikit juga masuk Spanyol, misalnya. Naik kereta sebentar sudah masuk Prancis. Atau kalau di Eropa Tengah, gampang banget, Belgia, Belanda, Prancis, Swiss, Jerman, itu dekat-dekat.
dan boleh keluar masuk negara tanpa perizinan karena kalian punya visa Schengen. Dan nanti ketika teman-teman sudah sampai di Eropa, bisa lapor ke PPI, gabung ke PPI. Kebetulan sepertinya teman FOSA ini juga ada perwakilan dari PPI dari berbagai negara. Terus bisa juga nanti di KJRI dan KPN. Nah, sekarang kita belajar kita mau kemana sih? Ini banyak hal yang apa namanya dari programnya banyak banget yang saya nggak bisa capture satu persatu karena luar biasa banyak. Ada pertanyaan, perlu mencari profesor dulu atau tidak? Kalau beasiswa sebelah harus dapat profesor, harus dapat LOA dulu, letter of acceptance. Jadi harus diterima dulu di kampusnya baru mendapatkan funding. Kalau Erasmus tidak, kalian tidak perlu cari profesor. Kalian juga nggak perlu cari LOA, nggak perlu. Terus pertanyaannya, perlukah apply ke universitasnya masing-masing? Misalnya tadi European Master Degree in Global Studies, ada 11 kampus, perlu apply satu-satu? Jawabannya adalah nggak usah. Kalian hanya perlu masuk ke websitenya program tersebut, tinggal apply, kirim PDF, scan-scanan kalian, ijazah kalian, transkrip nilai kalian, surat motivasi, bla 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 bla, hanya diupload saja. Tidak perlu ngurusi ke kampus-kampus. Yang keempat, kalau sekarang sedang master degree di Eropa, kebetulan programnya sesuai dengan beasiswa Erasmus tadi, tapi biaya sendiri. Bisakah daftar untuk dapetin Erasmus? Jawabannya nggak bisa. Terus pertanyaan ada yang sering pertanyaan muncul, mobilitas itu wajib nggak sih? Mobilitas itu tadi pindah-pindah negara, pindah-pindah kampus. Karena kan kuliahnya nggak bisa di satu kampus, jadi pindah-pindah. Jawabannya ya. Untuk action 1 ya. Kalau dulu era saya ada namanya action 2, itu bisa satu kampus saja. Tapi sekarang sudah nggak ada action 2. Sehingga jawabannya ini sekarang tidak wajib. Nah, saya bisa nggak sih kuliah di kampus A, kampus B, kampus C? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka dibaliknya jawabannya adalah pilih, cari dulu programnya. Yang kampus yang kalian sasar itu ada atau tidak di situ. Jadi lari ke programnya dulu, baru ketahuan kampusnya mana aja. Ini misalnya saya ambil contoh European Public Health. Jadi apa namanya kesehatan masyarakat, Master Kesehatan Masyarakat MPH. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negara yang ada. Mulai dari Granada Spanyol, Seville Inggris, Krakow Ukraina, Maastricht Belanda, Prancis, terus Rennes Belanda, Jerman, Belgia atau Belanda. Leeds ada di Belanda, terus Dublin ada di Irlandia. Nah ini peta Eropa. Jadi semester pertama kalian akan ada di Prancis karena koordinatornya ada di Prancis, tetapi berikutnya kalian akan moving. Semester 2, 3, dan 4 kalian bisa moving ke Irlandia, ke Inggris, ke Spanyol, ke Krakow, Slovakia, atau ke Belgia. Di Leeds, Belgia. Kalian bisa moving. Ini skemanya. Jadi tahun pertama kalian akan di Granada dulu boleh, di Seville dulu boleh, di Dublin, Irlandia dulu boleh, di Leeds, Belgia boleh. Baru setelah itu semester keduanya harus di Prancis. Nanti semester 3 boleh nilai sesuai dengan peminatan kalian itu mau mana. Mau ke manajemen pelayanan kesehatan atau mau ke hukum kesehatan misalnya. Kalian nanti pilih tinggal negaranya. Semester keempat balik lagi ke Rennes Prancis untuk tesis defense. Ini contoh satu program. Masih ada 123 program lain dengan skema yang berbeda-beda. Biar tahu, kalian harus wajib cek ke programnya masing-masing. Nah, di sini juga bahasa pengantarnya itu berbeda-beda, tergantung kampus mana yang kampus mana yang kalian akan ikuti.
biru ya bahasa Prancis, biru muda bahasa Inggris, putih itu bahasa Spanyol. Ini sebabnya kalian jadi nanti bisa multilingual ya, jadi polyglot. Tapi jangan khawatir karena nanti akan diajari dapat kursus selama 1 bulan penuh, 1 semester penuh bahkan secara gratis untuk belajar bahasa setempat, non Inggris. Terus gelar yang akan didapatkan ini misalnya punya teman saya, dia kuliah di 7 kampus, jadi mendapatkan mendapatkan tanda tangan dari 7 rektor di di ijazahnya dia, jadi 7 rektor dia tanda tangan. Atau teman saya yang lain, ini karena dia kuliah di 2 kampus, dia mendapatkan 2 ijazah dengan 2 gelar yang berbeda-beda. Nah, jadi kalian bisa bayangin, bisa pilihan bisa pilih joint degree, jadi satu ijazah dengan berbagai macam rektor, atau double ijazah dengan 2 gelar juga yang berbeda. Nah, tadi saya sudah sampaikan tidak ada ikatan dinas, jadi kalian bisa bekerja ke Eropa, seperti teman-teman saya di Portugal, nggak ada yang pulang. Jadi mereka pulang cuma naruh koper yang sudah berisi barang, kembali lagi ke Portugal, bawa koper kosong, sampai sekarang dia masih di sana untuk bekerja di Porto. Ada yang ambil S3 juga. Ada yang seperti saya kembali ke Indonesia sebagai dosen, tetap saya mengajar, atau teman saya ada yang kemarin sempat menjadi Gojek, tapi sekarang menjadi staf ahli di Komisi 7 DPR kalau tidak salah. Ya, sekarang dari Gojek menjadi staf ahli di Komisi 7. Dan ada juga yang menjadi aktris, pemeran utamanya Siti kemarin. Terus itu yang full degree S2. Yang full degree S2. Nah, ini saya mau ngasih info, pengalaman yang tukar pelajar. Tukar pelajar, jadi buat kalian yang yang masih kuliah. Lulusnya masih lama. Nah, ini kalian bisa ambil exchange. Buat kalian exchange itu pilihannya ada 2. Bisa 1 semester, bisa 2 semester. Nah, kalau ini tidak pindah-pindah kampus, jadi hanya 1 kampus. Karena hanya 1 kampus, kampusnya tergantung dengan kampus kalian kerjasamanya dengan siapa. Misalnya, kampus ini FOSA di Universitas Jenderal Sudirman. Unsud punya kerjasama dengan misalnya dengan Universitas Barcelona, Spanyol. Maka mahasiswa Unsud itu harus, kalau mau ambil kredit mobility, itu harus menjalani kuliahnya di Barcelona. Boleh 1 semester, boleh 2 semester. Tapi biasanya 1 kampus, Unsud misalnya, itu kerjasama dengan Eropa, itu tidak hanya 1 kampus saja di Eropa, jadi banyak pilihannya. Bisa di Barcelona, bisa di Inggris, bisa di Spanyol atau Italia atau negara mana, nah itu kalian nanti bisa pilih. Nah, terakhir kali saya tanya-tanya, ada sekitar 60 kampus di Indonesia per 2018 kalau saya tidak salah, itu yang punya kerjasama dengan universitas-universitas di Eropa. Nah, dari list yang ada di sini, apakah kampus kalian ada atau tidak? Nah, itu silakan dicek. Dan mungkin 2020 ini sudah ada nama-nama baru yang belum tercantum di sini. Jadi saran saya, silakan teman-teman hubungi kantor urusan internasional atau KUI, OIA, atau International Affair, atau apapun nama di kampus kalian yang mengurusi tentang hubungan internasional. Tanya, apakah ada kerjasama dengan universitas di Eropa yang dibiayai oleh Erasmus. Kalau ada, maka kalian punya privilege buat ikut sebagai mahasiswa tukar pelajar. Nah, ini dapat informasi, master degree per September kemarin sudah mulai dibuka. Ini langsung dari website, akun Erasmus di Instagram. September sudah mulai buka, sekarang bulan November. Apa yang perlu kita persiapkan buat teman-teman yang tertarik buat gabung? Kita di November, maka bulan September, Oktober, November, Desember, mungkin sampai Januari, itu adalah
permulaan pendaftaran. Jadi berbagai macam program, 100 sekian program itu mulai pendaftaran di bulan-bulan ini. Nanti seleksinya akan di bulan sampai bulan April Maret. Nanti kalian jika terpilih akan berangkat di bulan Agustus. Apa yang perlu kalian siapkan? Setiap program syaratnya berbeda-beda. Ini yang sayang sekali saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena ratusan program. Tetapi secara garis besar ada 5. Yang pertama ijazah dan transkrip. Kalau bisa sudah translate in English. Syukur-syukur ijazah dan transkrip kalian sudah bilingual, aman. Tapi kalau belum, silakan cari translator yang resmi untuk ditranslatekan. Ijazah, transkrip, berikutnya adalah kemampuan berbahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikasi bahasa Inggris, bisa dengan TOEFL IBT atau IELTS. Berapa skornya? Setiap program punya skor yang berbeda-beda. Terus surat motivasi, terus surat rekomendasi. Surat rekomendasi bisa dari dosen pembimbing akademik, bisa dari dosen pembimbing skripsi kalian, itu bisa dengan. Nggak usah rektor, nggak usah dekan. Mereka nggak kenal kamu. Kecuali mereka adalah pembimbing kamu, oke. Tapi kalau nggak kenal, mending nggak usah. Terus ada CV, ada sertifikat. Oh ya, CV. CV jangan pakai format Indonesia. CV kalau untuk Erasmus atau negara-negara di Eropa itu menggunakan Euro CV. Itu bisa di-download, bisa diikuti. Yang lain silakan nanti bisa dilihat di setiap program karena beda program beda dokumen. Dalam 4 tahun terakhir kemarin ada sekitar 1.300-an mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Eropa melalui Erasmus. Artinya apa? Nggak usah khawatir, otak kita itu bisa bersaing dengan otak di seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Karena misalnya program Euro Public Health tadi, 1 tahun program tersebut itu satu kelasnya itu hanya terdiri dari 30-an 20-30 mahasiswa saja. Nah, yang ditawarkan untuk Erasmus, untuk yang mendapatkan beasiswa Erasmus, paling sekitar 5-6, sisanya itu bayar mandiri. Nah, dari 5-6 kursi yang direbutkan, itu kita bersaing di seluruh dunia. Jadi kita bersaing dengan universitas swasta, negeri, dari dalam dan luar Indonesia, dari dalam dan luar Eropa. Kita bersaing. Tetapi tidak usah khawatir, karena ada 1.300 orang yang sudah berhasil berangkat ke Eropa dengan beasiswa. Terus ini tadi ada sekitar 8% Indonesia, mayoritas di Asia Tenggara. Dan ini kemarin dari 300 orang yang diterima tahun 2019 kalau tidak salah, ini yang berangkat ke Jakarta waktu itu hanya sekitar 70-80-an orang saja karena memang ada berbagai macam halangan yang mereka nggak bisa berangkat ke Jakarta untuk pre-departure. Jadi semacam apa ya? Sebelum berangkat ke Eropa, alumni saya dan yang lain itu dengan para dubes ini, dengan dubes-dubes negara-negara Eropa itu datang ke Jakarta buat ngasih bimbingan. Kamu nanti sebelum berangkat itu apa yang kamu harus siapkan, nanti ketika sampai di sana harus siapkan apa, bagaimana persiapannya sudah sejauh mana dan yang lain. Jadi di forum diskusi yang diselenggarakan rutin oleh Erasmus. Terus pesan saya adalah aktivitas dan jaringan kalian itu adalah hal-hal yang tidak bisa diukur. Meskipun dapat ratusan juta lewat Erasmus dengan pembiayaan beasiswa ini, uang nanti bisa dicari, tetapi kegiatan kalian, pengalaman kalian bisa berangkat ke Eropa, itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Ini adalah link-link yang kalian bisa klik, bisa cari untuk dapatkan informasi lebih lanjut. List programnya 123 program untuk S2 ada di bit.ly/beasiswa.eu. Kalian bisa tanya begitu banyak hal terkait syarat dan yang lain di Facebook, di Erasmus Mundus Indonesia, atau di Instagram di @erasmusplus.id. Itu bisa hubungi ini nanti di erasmusplus.id. Terima kasih untuk hari ini. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya.
Selamat siang. Nah, oke. Terima kasih buat Masnya udah menyampaikan materi. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk di sesi tanya jawab ini, buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung klik tombol raise hand atau raise your hand. Terus nanti sebutin nama atau apa namanya nanti buat pertanyaannya bisa langsung dijawab sama Masnya, sama pemateri. Oke. Mohon maaf kalau ini saya barusan buka di chat. Kalau suara saya kurang jelas, silahkan. Kalau memang ada yang kurang jelas, di bagian mana yang perlu saya ulangi atau perlu saya perjelas lagi. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, atau bahkan mungkin teman-teman ada yang sudah dalam proses pendaftaran dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita bisa diskusi selama sekitar setengah jam ke depan. Monggo, kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau mau diketik juga. Sudah ada yang menghitung tadi ternyata 768 juta. Selamat pagi, Pak. Saya mau nanya soal aplikasinya. Waktu itu kan saya udah sempat lihat-lihat dan udah sempat lihat programnya. Cuma nggak tahu gimana caranya untuk apply-nya gitu. Soalnya kalau misalnya saya lihat orang-orang tuh suka di bawahnya ada link-nya kan. Kadang itu tulisannya the result itu belum keluar gitu. Jadi harus kemana? Oke, ketika Mbak yang barusan itu buka websitenya kok di keterangan itu belum ada alamat website mengarah ke program tersebut, itu bisa jadi belum dibuka programnya. Oh. Kamu ngeceknya kapan ya? Kemarin. Oh, kemarin. Bisa jadi belum dibuka satu. Yang kedua, karena portal tadi yang Erasmus, beasiswa EKU itu adalah portal, jadi yang menjadi kanal ratusan program, bisa jadi di program yang tertulis di situ website resmi programnya itu belum tercantum. Maka Mbak Kalista silakan nanti cari nama programnya terus googling. Biasanya nanti akan kena ke websitenya. Websitenya bisa jadi belum apa namanya, belum dimasukkan ke portal itu satu, atau programnya belum dibuka, atau nama programnya sudah ganti, atau websitenya sedang maintenance. Jadi silakan tertariknya kemarin mau daftar apa, Mbak Kalista? Mau daftar, sebentar. Ini Master in Innovative Medicine. Namanya IMIM. Oke. Karena dulu ketika saya mau mendaftar Europe Public Health yang tadi saya tampilkan, itu ternyata sebelumnya namanya Europe Public Health lengkap, tapi setelah saya cek namanya ganti menjadi EPH Plus. Setelah saya cek beberapa bulan berikutnya ganti lagi menjadi Europe Public Health. Jadi nama programnya sering berubah-ubah, berganti-ganti, tetapi Mbak bisa cek program tersebut itu berjalan kontraknya sampai kapan. Kalau sampai 2024 atau 2025 maka 2019 sampai 2024 maka aman. Programnya tidak akan ganti. Tetapi waktu itu ketika saya cek di Europe itu habis di 2018 dan habis di 18 atau 19. Jadi ada perbaharuan, karena ada perbaharuan kontrak, namanya juga jadi ganti baru. Silakan. Jadi saran saya buat Mbak Kalista, silakan googling nama European Master Degree in Innovative Medicine tadi. Silakan itu di googling, nanti akan muncul nama programnya. Silakan kunjungi, klik program tersebut, cari kanal tulisannya application atau apply atau dokumen atau upload dokumen atau application, biasanya namanya application atau register. Terus nanti di situ ada pilihan mau biaya sendiri
atau dengan pembiayaan Erasmus, atau dengan pembiayaan apa. Pilih yang pembiayaan Erasmus. Ketika pilih yang pembiayaan Erasmus, nanti akan ada syarat-syarat yang harus Mbak Kalista penuhi. Nanti upload semua dokumen akan di website itu soalnya. Bukan di website beasiswa EU tadi, bukan. Tetapi di website setiap program. Hanya bermodal upload. Tetapi ada beberapa program yang sistem pendaftarannya itu bukan upload, tetapi mengirimkan berkas. Jadi ijazahnya, transkripnya, dan yang lain itu, yang asli itu dikirimkan ke Eropa by post. Itu ada, 1-2 program itu ada yang hard file. Nah, untuk yang hard file seperti ini, saran saya adalah silakan dipikir ulang. Kalau memang yakin, oke. Karena nanti ketika ditolak, berkasnya akan dikirim kembali. Nah, perjalanan sini Eropa itu kan sekitar 2 minggu. Saya pernah 2 minggu. Itu biasanya sertifikatnya jadi lecek. Gitu. Sertifikat saya lecek soalnya. Ya kalau kalian nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kalian merasa sertifikat itu sesuatu yang penting, ya silakan ditanyakan ulang, haruskah yang asli? Bisakah yang kopi tapi dengan legalisir apa? Itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi mungkin? Boleh Pak, dikit lagi. Oh ya. Untuk pendaftarannya tetap normal walaupun ada COVID atau gimana, sama apakah harus ada pengalaman kerja untuk ikut beasiswa ini? Oke, pertanyaannya bagus banget Mbak Kalista tentang COVID. Ada 2 pertanyaan yang menarik. Yang satu adalah tentang COVID, pandemi di Eropa. Kebetulan ini Inggris juga sedang kemarin, awal pekan kemarin harus di lockdown lagi. Pertanyaan kedua adalah tentang Brexit. Brexit kan Inggris keluar dari Eropa nih. Tadinya kan Inggris masuk Uni Eropa, tapi sekarang kan sudah Brexit, sudah keluar. Pertanyaan yang sering muncul 2. Yang pertama yang Brexit dulu deh. Brexit tidak mempengaruhi beasiswa Erasmus, tidak mempengaruhi skema tentang pendidikan. Jadi masih bisa aman. Kalau program tersebut tadi ada Universitas Leeds, Sheffield, dan yang lain yang ada di Inggris, ya program tersebut tetap aman walaupun Inggris sudah keluar dari Eropa. Tetap menjadi mobilitas yang bisa diikuti. Yang kedua tentang pandemi. Kemarin ketika awal September saya mengikuti pre-departure Erasmus, membantu teman-teman yang akan berangkat ke Eropa September kemarin, 3 September kemarin, itu ketika saya tanya bagaimana prosesnya karena mereka ada pandemi, Eropa ada pandemi, kalian berangkat atau online, kuliah online seperti di Indonesia. Sebagian itu kuliah online dulu. Satu kuliah online dulu. Jadi 1 semester mereka kuliahnya di Indonesia dulu. Tetapi beasiswanya tetap ada. Jadi jangan khawatir. Jadi beasiswanya akan dikirimkan ke Indonesia. Satu mereka beasiswa kuliah dulu di Indonesia, baru berikutnya kalau sudah dinyatakan aman, bulan Desember, bulan Januari, atau bulan Februari itu baru berangkat ke Eropa. Untuk kuliah resmi di sana. Pilihan yang kedua, kuliahnya di-delay, diundur. Awal semesternya harusnya September diundur jadi Januari atau Februari. Nanti selesainya juga akan mundur. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, berangkat. Jadi ada tiga kelompok mahasiswa kemarin yang menjalani, masing-masing menjalani ada yang. Jadi ada yang berangkat ke Eropa dengan berbagai macam syarat, ya apa tadi, tes swab, tes nggak bisa PCR, nggak bisa rapid, harus swab. Kalau nggak salah harus swab karena tergantung negara masing-masing, karena nanti harus ada surat khusus, kalau nggak salah surat khusus. Nah, itu yang mereka harus dapatkan. Itu Mbak paling. Terus tentang tadi pertanyaan pertamanya apa ya? Saya lupa. Apakah harus udah ada pengalaman kerja dulu? Ya. Tentang pengalaman kerja itu juga tergantung setiap program, karena ada beberapa program yang memang khusus untuk advanced student. Jadi yang sudah benar-benar terlatih. Mahasiswa yang masuk S2 dan dianggap terlatih, itu di deskripsi programnya itu ada tulisannya minimal minimal pengalaman bekerja 1 tahun misalnya, atau 2 tahun di bidang A, B, C.
itu ada, program-program tersebut ada. Tetapi program-program yang terbuka untuk fresh graduates itu juga luar biasa banyak. Mayoritas yang fresh grad malah. Hanya beberapa yang menuntut untuk sudah pernah pengalaman bekerja itu hanya beberapa saja. Misalnya yang apa ya? Yang nanti sistem pendidikannya bukan kuliah tapi langsung magang itu ada. Itu ada. Jadi harus dibuka di websitenya, Pak. Nanti ada deskripsi program. Nanti silakan dibaca. Program ini eligible untuk mahasiswa S1 yang punya latar belakang pendidikan atau sudah lulus di bachelor degree in apa. Jadi tidak hanya fokus di inovatif medicine tadi misalnya Mbak Kalista, maka orang kedokteran saja. Itu biasanya bisa dari kesehatan, farmasi, keperawatan, kedokteran, atau bahkan mungkin biologi. Itu ada. Baik. Ya, semoga sukses Mbak Kalista. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan yang saya bisa jawab di chat. Ini selamat siang yang bertanya, apakah perpindahan universitas itu dibantu oleh Erasmus untuk administrasi dan biaya? Kalau untuk biaya nanti kita keluar pakai biaya kita sendiri, tapi nanti struknya itu bisa di-reimburse. Jadi nanti akan diganti oleh program tersebut. Jadi gratis. Yang kedua, proses perpindahan antar universitas itu dibantu sama Erasmus itu dalam hal proses administrasinya iya. Tetapi ya kalian mandiri. Prosesnya artinya pesan tiket, nanti itu akan di-reimburse. Terus nanti ketika sampai di negara tujuan itu harus pengurusan lapor ke wilayah setempat, bikin akun bank dan yang lain itu kalian mandiri. Tetapi nanti syarat-syarat apa yang harus dipenuhi itu nanti akan disupply oleh Erasmus. Jadi semuanya mandiri. Terus universitas yang tidak masuk daftar untuk student exchange, apakah bisa daftar untuk beasiswa S2? Nah, kalau beasiswa S2 yang full degree tadi yang IMGMB itu terbuka untuk siapapun. Kalian lulus tahun berapa? Kalian kampusnya swasta, kampusnya bahkan mungkin belum terakreditasi, kampusnya baru muncul kemarin, atau kalian lulusan luar negeri atau manapun itu boleh. S2-nya itu terbuka untuk siapapun. Tinggal apakah kalian bisa bersaing dengan pelamar-pelamar dari kampus lain, dari negara lain. Karena sepertinya tidak ada berkas yang menyebutkan kamu dari kampus mana. Itu jadi tidak ada privilege, oh saya dari UGM, saya dari UI, oh saya dari IPB, oh saya dari Unsur. Nonsen. Tidak ada. Yang membedakan adalah bagaimana ijazah kalian, bagaimana transkrip kalian, bagaimana motivasi kalian, bagaimana rekomendasi kalian, bagaimana sertifikasi bahasa Inggris atau bahasa Eropa lain yang kalian punya. Dan itu tidak terkekang oleh dari mana kampus kalian berasal. Itu. Tapi kalau untuk yang exchange student ya memang hanya bisa di kampus yang kerjasama dengan kampus kalian masing-masing. Terus bisa memilih program S2 dengan angka beasiswa sekian selama 2 tahun itu include biaya pindah kampus. Oh ya, semuanya sudah include. Kalian, ini pengalaman saya pribadi, saya berangkat ke Eropa hanya bawa 1 sandal swallow, 1 sepatu, 2 baju, 1 kaos yang nempel di saya, 1 baju yang ada di koper, 1 celana pendek, dan 1 celana panjang. Itu yang saya bawa ke Eropa. Koper saya gede, ukuran 32 kilo, itu kosong. Hanya isinya, biar kelihatan penuh, saya isi kardus fotokopian, kan itu kotak ya. Saya isi kardus fotokopian, saya isi botol aqua kosong dan yang lain. Kosong nomplok. Tapi 2 hari pengurusan saya di Eropa, urus akun bank, urus perizinan di dalam tanda kutip kecamatan setempat, kota setempat, langsung hari ketiga saya mendapatkan waktu itu 2.000 euro, 30 juta langsung. Maka uang itu langsung saya belikan
pakaian, sepatu, atau tas. Saya memang nggak bawa baju-baju dari Indonesia. Baju hangat, jaket pun saya nggak bawa. Karena saya tahu nggak akan bermanfaat itu di Eropa. Dinginnya Indonesia itu nggak ada apa-apanya dengan Eropa. Jadi percuma. Jadi mendingan bawa uang yang secukupnya, in case pengurusan bank itu agak lama atau uangnya akan turun lama, kalian masih punya cadangan. Tapi untuk baju dan yang lain tidak usah banyak-banyak. Jadi semuanya akan diurus, bisa diuruskan, termasuk biaya-biaya untuk perpindahan kampus itu. Terus jika sudah mendapatkan beasiswa Erasmus, apakah ada ketentuan yang menyebabkan beasiswa kita diputus? Pengalaman saya dan teman-teman saya kenal begitu banyak alumni, belum pernah ada kami yang beasiswanya diputus, dideportasi, dipulangkan atau apa. Itu belum pernah ada. Tetapi kami diminta untuk dan dimonitoring terus setiap bulan tentang ada nggak sih masalah kamu di pendidikan. Nanti setiap kampus itu nanti ada semacam orang Erasmus. Di kantor internasionalnya itu ada orang Erasmus yang bertugas untuk memonitoring mahasiswa-mahasiswa Erasmus dari seluruh dunia yang kuliah di kampus tersebut. Setiap bulan kami akan dikumpulkan, terus ada meeting bersama, makan-makan, pesta, joget-joget, terus sambil ngomong, kamu ada masalah nggak dengan bahasa setempat ini, kamu terkendala nggak sih? Bagaimana nilai-nilai kamu? Kamu ada homesick nggak sih? Ada culture shock nggak sih? Ada sesuatu yang membuat kamu susah beribadah nggak sih? Kalau ada, sampaikan, kami bisa bantu apa. Sehingga karena monitoring rutin itu, oh nilai saya jelek, saya pernah nilai saya jelek. Nah saya bilang, oh saya kemarin, karena saya kuliah di Portugal dan profesor saya itu mewajibkan kuliahnya, ujiannya, prakteknya, semua dalam bahasa Portugal. Luar biasa, saya nggak bisa bahasa Portugal saat itu. Ya, saya bilang aja, saya ada kendala di bahasa, saya hanya bisa bilang terima kasih dan maaf dalam bahasa Portugal, dan itu tidak mungkin keluar di ujian. Saya hanya bisa ngomong, nama saya Dian, usia saya sekian, saya dari Indonesia. Itu nggak muncul di ujian. Yang muncul di ujiannya, ini, itu apa. Nah, itu yang saya nggak bisa. Saya ngomong, saya nggak bisa. Alhasil saya diberi kursus dan yang lain. Nah, untuk diberi juga kesempatan untuk remedial, di mana kesempatan itu nggak muncul di teman-teman yang lain. Nah, itu saya pernah dapat. Sehingga ya, tadi nilai kita jelek itu akan termonitoring terus-menerus dan akan dibantu untuk fasilitasi mencegah untuk ada permasalahan-permasalahan. Kecuali saya belum pernah mendapatkan alumni yang kena kriminal. Saya nggak tahu. Kalau memang ada kriminal, mungkin beasiswa bisa diputus. Karena nanti ketika datang ke sana, itu nanti akan ada tanda tangan kontrak. Kontrak akan dimulai dari kalian datang ke Eropa sampai kalian pulang sampai Indonesia. Kontraknya maka selesai. Tapi ketika di dalam kontrak tadi ada, misalnya kalian berbuat jahat, kalian meninggal, maaf, ada teman saya yang meninggal. Kalian ada meninggal misalnya, atau apapun itu, maka nanti beasiswanya bisa dipotong, atau dihentikan, atau apa. Tapi ya, untuk masalah kriminal, saya Erasmus belum pernah ada. Tapi yang meninggal itu ada. Teman saya memang meninggal sempat. Ada satu teman saya yang meninggal di Spanyol karena mungkin kalian pernah dengar dia renang di kolamnya kampus terus dia tenggelam. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau sampai harus putus, sepertinya belum pernah ada. Terus untuk program S3 syarat apakah harus berpindah-pindah negara juga? Berapa lama untuk program untuk S3? S3 nanti silahkan Mbak Erna bisa masuk ke Marie Curie, Marie Sklodowska Curie Action. Di situ programnya itu juga pindah negara, tapi cuma 1-2 kalau nggak salah. 1-2-3. Dan itu program, namanya bukan program, tapi project. Jadi, kalau tidak salah, karena saya baru S2 ya, pengalaman untuk dapat materi S3 ini agak sedikit jarang. Yang dapat SCA itu hanya beberapa saja. Itu silakan nanti dibuka websitenya, tapi ada 1-2 negara yang harus diikuti
untuk menjalankan project. Itu bukan, kalau untuk S3 bukan program, tapi project. Kalian punya, Mbak mungkin punya project tertentu. Saya punya teman yang kemarin ketemu, dia dapat MSCA, dia project bikin retina palsu. Jadi sistem retina robot untuk menggantikan retina ini. Jadi dia punya program itu, dan itu dibiayai oleh Erasmus lewat MSCI. Lamanya, nah ini, kalau di Amerika itu setahu saya kuliah S3 itu 5-6 tahun. Kalau di Eropa itu kalau nggak salah 4 tahun. 3-4 tahun, Mbak. Kalau nggak salah 3-4 tahun. Gitu. 3-4 tahun. Tergantung setiap proyeknya itu bagaimana. Karena nanti harus menyusun proposalnya. Untuk S3 ada sedikit berbeda dengan S2. Itu motivation letter, adakah format khusus tips untuk untuk motivation letter? Nah, format motivation letter tidak ada. Kalau format CV ada, tapi kalau surat motivasi itu tidak ada formatnya. Kalau kalian tanya surat motivasi saya, kalian tanya surat motivasi teman saya yang keterima juga, kalian tanya teman-teman alumni lain, itu saya yakin kami beda-beda semuanya. Kontennya kami beda semuanya. Tapi kalau kamu tanya kemarin saya isinya apa, saya isinya adalah latar belakang pendidikan saya apa, saya tertarik di bidang apa, saya punya cita-cita apa, saya punya keterbatasan apa. Keterbatasannya dalam artian akademik. Saya kebetulan ahli gizi, fokus di gizi klinik, saya punya pengalaman gizi klinik, saya punya pengalaman organisasi, pengalaman aktivitas, pengalaman ini itu di bidang gizi klinik. Saya punya cita-cita sebagai ahli gizi klinik misalnya. Jadi saya punya pengalaman dan saya punya cita-cita masa lalu dan masa depan. Nah, di masa sekarang ini saya punya gap. Gapnya adalah saya kalau mau mencapai masa depan tadi, itu harus mendapatkan pendidikan yang advance. Dan itu tidak bisa saya dapatkan kalau saya kuliahnya di Indonesia. Saya hanya bisa dapatkan kalau saya kuliahnya di Eropa. Nah, atau di luar negeri. Nah, kampus yang bisa mendukung cita-cita saya menyelesaikan permasalahan gap ini tadi adalah bisa diselesaikan dengan program ABC. Nah, program ABC itulah yang ada di Erasmus. Maka saya mau ikut program ini agar saya bisa mencapai cita-cita saya. Kalau saya nanti bisa mendapatkan program itu, saya akan kembali ke Indonesia untuk melakukan cita-cita saya untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Itu garis tata bahasa kemarin ketika saya menyusun motivation letter. Kalau kalian tanya ke yang lain, tentu beda-beda. Kita punya style yang berbeda. Gitu. Dan kami belum punya standar yang sama, itu apa yang bakal diterima itu apa, kita nggak tahu. Karena ada konsorsium atau panitia tersendiri di Eropa yang menyeleksi berkas-berkas kita. Gitu ya. Terus, exchange-nya itu syaratnya apa aja dan minimal semester berapa untuk mendaftar. Syaratnya setiap kampus kalian itu beda-beda. Syarat dan ketentuannya. Karena saya alumni UGM, yang saya tahu di UGM adalah minimal semester 3. Harus mendapatkan minimal 40-50 SKS dulu, kalau nggak salah. Baru setelah itu bisa exchange. Terus, jika kampusnya belum terdaftar, apakah bisa mengajukan beasiswa kerjasama? Ini sayangnya, kalau belum terdaftar, nggak bisa, karena ada MOU tersendiri antara kampus A di Eropa dengan kampus kalian. Itu sayang sekali, itu nggak bisa. Terus, untuk program ini apakah terhitung fully funded? Ya, dibiayai sepenuhnya. Mungkin untuk beli tiket pesawat, pakai uang kalian dulu, tetapi nanti akan di-reimburse. Dana yang kalian dapatkan itu sedikit lebih kecil dibandingkan yang full degree. Sekitar 800 euro. Tapi 800 euro itu gede banget sih. 12-13 juta per bulan. Itu ya. Itu cukup banget kok. Kecuali kalau kamu ambil kuliahnya di Inggris sama Eropa Utara, ya,
agak-agak mepet sih. Jadi harus hemat, dengan 800 euro itu harus hemat. Tapi kalau kamu kuliahnya di Eropa Timur atau di Eropa Selatan, ya hidupmu bisa bermewah-mewah. Kamu beli Hermes, terus kamu bakar, boleh. Kamu beli Aqua di Indomaret, kamu bakar semua, boleh. Karena uangnya akan tetap sisa. Luar biasa banyak orang. Terus bertanya untuk apakah mendapatkan sudah lulus bisa sudah bekerja. Untuk beasiswa ini apakah yang didapatkan saat kita sudah lulus? Nah, ada beberapa beasiswa atau program yang syaratnya adalah ijazah. Syaratnya ijazah. Jadi sudah lulus, sudah diwisuda. Tapi ada program lain yang syaratnya adalah boleh kalian belum wisuda, tapi sudah mendapatkan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh kampus kalian masing-masing itu biasanya dikeluarkan kalau kalian sudah yudisio atau sudah sidang skripsi biasanya. Kalau masih nyusun proposal skripsi itu belum boleh, walaupun kalian masih sudah semester 8. Tapi kalau sudah sidang skripsi terus kalian diketok palu, oke, selamat kamu lulus tapi wisudanya tahun depan, maka kamu bisa minta surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah. Itu bisa digunakan sebagai syarat untuk mendaftar. Tentang pengalaman bekerja, saya tadi sudah jawab. Terus untuk tadi sudah saya jawab ya untuk pengalaman bekerja. Terus semisal program 2 tahun, terus kita ambil beberapa universitas atau domisili juga. Nah, tentang kampus mana yang kamu harus ikuti setiap semester, kampus atau negara mana yang harus kamu tuju, terus ijazahnya itu nanti join, multiple atau double degree, itu tergantung programnya. Kamu nggak boleh dan nggak bisa ngarang. Saya minta saya kuliahnya di 4 kampus, maka saya minta ijazahnya 4 atau tanda tangan 4 rektor. Nggak bisa. Ikut mereka aja. Nanti di mereka itu programnya seperti apa, itu sudah ada di deskripsinya, itu sudah jelas. Itu nanti dapatnya joint degree, multiple degree, atau double degree. Itu sudah tertulis di situ. Terus mobilitasnya kemana-mana, itu ada yang kalian bisa milih, ada yang sudah dipilihkan. Jadi kalian tinggal ikuti aja. Ada dua alternatif. Kalian milih di kampus mana, atau kalian sudah ditentukan harus ke kampus. Tapi yang jelas mobilitas. Terus pertanyaan lagi, oh iya sudah dicukup. Itu paling karena sudah sama Mbak moderatornya sudah dianggap cukup. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semoga ada bisa membantu pertanyaan atas pertanyaan kalian. Kalau kalian masih ingin bertanya lebih lanjut, silakan masuk ke Erasmus Mundus Indonesia di Facebook. Fanpage Facebook atau di erasmusplus.id di Instagram atau di Instagram saya di Dian Setiaji, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak buat Mas Dian ya selaku pembicara dari Erasmus karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di acara kali ini. Buat teman-teman, karena waktu udah menunjukkan jam 11.41, mungkin acaranya saya tutup ya, karena kan udah ada durasinya sendiri. Mungkin sebelum saya tutup ya, teman-teman bisa on cam dulu nggak buat dokumentasi. Oke. Maaf mengganggu, ini Mas boleh minta emailnya atau LinkedIn-nya, ID-nya boleh? Terima kasih. Oke, foto dulu ya. Aba-aba dari aku ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin acara ini dengan baik. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapetin tadi bermanfaat. Kalau begitu saya tutup acaranya. Saya mohon pamit undur diri. Maaf bila saya ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di acara FOSA lainnya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali semuanya. Semoga sukses buat kalian. Mas, emailnya Mas, maaf, sama ID LinkedIn-nya kalau ada, kalau boleh juga.